Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang kembali di kanal Hidup Indah di Usia Tua. Selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa lagi. Nah, banyak dari kita mungkin khawatir ya saat melihat rambut mulai memutih atau kulit yang berkeriput. Betul sekali. Tapi, pernahkah terpikir oleh kita bahwa bagian tubuh yang mungkin menua lebih dulu itu sebetulnya adalah otak kita? Itu pertanyaan yang sangat penting. Menurut sebuah tulisan menarik yang kami baca, kalau otak melemah, seluruh tubuh kita itu ikut melemah. Mulai dari jantung, pencernaan, sampai suasana hati kita. Benar, otak itu pusat komandonya kan? Tepat. Kabar baiknya, kita bisa menjaga otak agar tetap kuat. Hari ini, kita akan membahas 4 akar atau 4 pilar penting yang sangat sederhana untuk menjaga otak kita tetap muda. Kita akan bedah satu persatu dengan cara yang mudah dipahami. Siap. Mari kita mulai. Oksigen. Oksigen, ya. Napas kehidupan. Betul. Percaya atau tidak, otak kita yang kecil ini ternyata menggunakan 1/4 dari seluruh oksigen yang kita hirup setiap hari. 1/4 itu porsi yang luar biasa besar loh. Besar sekali. Jadi apa akibatnya kalau otak kita sampai kekurangan oksigen? Nah, yang menarik di sini adalah gejalanya itu sangat umum kita rasakan. Sering kita abaikan. Oh iya, seperti apa itu? Seperti mudah pusing, sering lupa hal-hal kecil, badan cepat lelah, atau sering mengantuk padahal tidak kurang tidur. Wah, itu saya sering merasakan beberapa di antaranya. Iya kan? Itu adalah tanda otak kita butuh lebih banyak udara segar. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Solusinya ternyata ada di depan mata dan sangat mudah dilakukan. Betul sekali. Salah satunya adalah latihan napas dalam. Katanya berhenti sejenak setiap 1 jam. Tarik napas 4 detik, tahan 2 detik, lalu hembuskan perlahan selama 6 detik. Benar. Kenapa hembusannya harus lebih lama? Nah, poin pentingnya adalah ini bukan tentang olahraga yang berat. Ini tentang membangun kebiasaan kecil. Hembusan napas yang perlahan itu membantu menenangkan sistem saraf kita. Jadi otak bisa bekerja lebih efisien. Oh begitu, jadi lebih tenang ya? Betul. Hanya dengan beberapa kali menarik napas dalam setiap hari, kepala bisa terasa jauh lebih ringan dan pikiran lebih jernih. Tips lainnya juga sederhana sekali. Buka jendela di pagi hari selama 5-10 menit. Iya, supaya udara segar masuk ke dalam rumah. Lalu jalan kaki pagi. Cukup 10-20 menit saja. Dan yang terakhir, sadari kebiasaan menahan napas saat sedang berpikir keras atau cemas. Tepat. Kadang kita tidak sadar melakukannya kan? Tidak sadar sama sekali. Oke, jadi pilar pertama adalah memastikan otak cukup oksigen dengan cara-cara yang sangat mudah. Iya, Setelah ada oksigen, tentu harus ada yang mengantarkannya ke otak. Itulah tugas darah kita. Ini adalah akar kedua. betul. Darah sebagai jalan raya pengantar nutrisi. Nah, masalah yang umum terjadi di usia senja, katanya setelah usia 50 tahun, pembuluh darah kita cenderung mulai mengeras. Alirannya jadi melambat. Akibatnya, nutrisi jadi sulit sampai ke otak. Apakah Bapak atau Ibu pernah merasa sangat mengantuk setelah makan? Atau kepala terasa berat saat bangun tidur? Ini bisa jadi salah satu tandanya. Iya, ini penting sekali. Makanan sehat yang kita konsumsi tidak akan ada artinya jika tidak sampai ke tujuan. Darah adalah jalan raya yang memastikan semua gizi penting itu sampai ke otak. Kalau jalan rayanya macet ya percuma saja ya. Persis. Lalu, bagaimana solusinya? Di sini disebutkan ada 2, makanan dan gerakan. Untuk makanan, perbanyak protein, seperti ikan, telur, tahu, dan tempe. Lalu omega 3 dari ikan laut atau kacang-kacangan. Perbanyak sayur, buah, dan kurangi gula serta gorengan. Dan jangan lupa, minum air putih yang cukup. Itu sangat mendasar, tapi sering dilupakan. Betul. Lalu untuk gerakan, ini juga sangat sederhana. Setiap 45 menit atau 1 jam, usahakan untuk berdiri dan bergerak sedikit. Cukup 1 atau 2 menit. Benar, tidak perlu yang berat-berat. Bisa dengan memutar bahu atau sekedar peregangan ringan. Ini sekali lagi membuktikan bahwa kuncinya adalah rutinitas yang konsisten, bukan perubahan yang drastis. Berdiri sejenak setiap jam itu jauh lebih mudah dilakukan. Dan dampaknya luar biasa untuk melancarkan aliran darah. Tepat sekali. Baik, kita lanjut ke akar ketiga. Ini tentang cara kita memakai otak. Oh, ini menarik. Otak itu katanya ibarat otot. Kalau tidak pernah digunakan, ia akan melemah. Tapi kalau digunakan secara sembarangan, ia bisa cepat rusak. Penggunaan yang sembarangan itu seperti apa contohnya?
Terlalu banyak menonton berita negatif, terlibat dalam pertengkaran, mendengar gosip, atau stres terus-menerus. Hal-hal ini membuat sistem saraf kita kewalahan. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Bagaimana kita melindungi otak di tengah dunia yang penuh dengan informasi negatif seperti sekarang? Iya kan? Sumber ini menjelaskan bahwa otak yang terlalu sering dibanjiri hal negatif akan menjadi mudah lelah, sulit fokus, dan memorinya menurun. Nah, cara menggunakan otak dengan benar itu ternyata juga sederhana. Coba kita dengar. Kurangi konten berita yang membuat cemas. Dengarkan musik yang lembut dan menenangkan. Baca beberapa halaman buku setiap hari. Kegiatan yang menenangkan ya? Benar. Lalu, ajak keluarga berbicara dengan tenang dan mendalam. Lakukan aktivitas yang menggunakan tangan, seperti menulis, memasak, menyiram tanaman, atau merapikan barang. Aktivitas dengan tangan itu penting sekali. Itu melatih banyak bagian otak sekaligus. Dan yang terakhir, belajar hal baru, sekecil apapun itu. Pesan yang paling berharga di sini adalah otak tidak perlu dipaksa bekerja keras. Yang penting adalah ia digunakan secara rutin dengan cara yang positif dan menenangkan. Setuju sekali. Nah, kita sampai di akar yang terakhir. Setelah seharian digunakan, otak kita butuh waktu untuk istirahat dan memperbaiki diri. Inilah akar keempat, tidur yang nyenyak. Waktu emas untuk perbaikan. Tepat. Katanya, saat kita tidur lelap, otak kita melakukan pembersihan besar-besaran. Ia membuang racun, memperbaiki sel saraf, dan memperkuat ingatan kita. Banyak orang tua kan seringkali tidurnya tidak dalam atau sering terbangun. Betul. Itu masalah besar ya. Iya, ini menjadi masalah karena otak jadi tidak punya cukup waktu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Akibatnya, keesokan harinya kita jadi mudah lupa, mudah tersinggung, dan cepat lelah. Lalu, bagaimana tips praktisnya agar tidur lebih nyenyak? Ada beberapa. Di sini disebutkan, dapatkan cahaya matahari pagi selama 3-5 menit. Itu membantu mengatur jam biologis tubuh kita. Lalu, kurangi penggunaan ponsel atau menonton berita negatif sebelum tidur. Makan malam secukupnya. Jangan terlalu kenyang. Benar, beri jeda antara makan malam dan waktu tidur. Lakukan gerakan ringan di siang hari. Usahakan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Dan buat kamar tidur sedikit gelap dan lebih tenang. Ada satu kalimat yang sangat menarik dari sumber ini. Apa itu? Tidur 4-5 jam yang benar-benar nyenyak itu lebih baik daripada tidur 8 jam tapi sering terbangun. Wah, itu mengubah cara pandang. Ini menunjukkan bahwa kualitas tidur jauh lebih penting daripada lamanya. Jadi, kalau kita rangkum semua ini, apa artinya? Untuk menjaga otak tetap tajam, kuncinya ada pada 4 hal sederhana. Bernafas dengan dalam, menjaga darah tetap sehat dengan makanan dan gerakan, menjaga pikiran dari hal-hal negatif, dan memastikan kita tidur nyenyak di malam hari. Betul sekali. Sumber ini menunjukkan bahwa kesehatan otak tidak memerlukan obat-obatan yang mahal. Kuncinya ada pada kebiasaan-kebiasaan kecil. Yang kita lakukan dengan sabar setiap hari. Benar. Ini adalah investasi terbaik untuk masa tua yang lebih bahagia dan berkualitas. Setelah mendengar pembahasan kita hari ini, coba Bapak dan Ibu pikirkan sejenak. Dari 4 akar tadi, manakah satu kebiasaan kecil yang bisa mulai Anda coba lakukan besok pagi? Tidak perlu semuanya sekaligus ya. Tidak perlu. Cukup pilih satu saja dulu untuk memulai. Itu nasihat yang sangat baik. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Hidup Indah di Usia Tua. Semoga obrolan kita hari ini membawa manfaat. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya kepada teman dan keluarga, dan berlangganan kanal kami agar tidak ketinggalan pembahasan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.